Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas tentang outsourcing lanjutan. Outsourcing sebagaimana kita ketahui itu artinya adalah pengalihan sebagian pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan utama kepada perusahaan lain. Kemudian ada THR, pemberian THR tetap harus diberikan apabila pekerja sudah bekerja lebih dari 12 bulan berturut-turut. Cuti, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian ada TUPE atau Transfer of Undertaking Protection of Employee. Nah, jangan lupa bahwa dalam perjanjian kerja dengan para pekerja outsourcing, baik itu PKWT maupun PKWTT, itu tidak boleh melanggar dasar ataupun standar utama yang diwajibkan oleh undang-undang. Kasus pertama ketika pekerja PKWT outsourcing ingin menggugat perusahaan pemberi kerja. Itu sangat sulit karena kita dalam peraturan perundang-undangan kita itu diatur 3 langkah. Langkah pertama adalah bipartit, langkah kedua adalah mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi, kemudian langkah ketiga barulah masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, sedangkan di langkah pertama sendiri apabila ingin berbicara langsung dengan perusahaan pemberi kerja itu sudah bukan lagi masuk ke perundingan bipartit karena kita tidak punya hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja ya. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus di mana perusahaan outsourcing yang pertama diputus kontraknya oleh perusahaan pemberi kerja. Nah, disinilah hak-hak pekerja itu harus dipenuhi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu TUPE, khususnya bagi pekerja PKWT. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang sebelumnya juga sudah diatur di dalam PP nomor 19 ya, dikatakan bahwa apabila pekerja outsourcing kemudian hubungan kerjanya adalah hubungan kerja PKWT dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan vendornya, dan perusahaan vendornya itu sudah berakhir masa kontraknya atau kerjasamanya dengan perusahaan pemberi kerja, maka apabila perusahaan pemberi kerja menunjuk perusahaan outsourcing yang baru, maka perusahaan outsourcing yang baru itu wajib untuk menyerap seluruh pekerja PKWT yang ada di perusahaan outsourcing yang lama. Kemudian pekerja PKWT tersebut dialihkan menjadi pekerja PKWT di perusahaan vendor yang baru. Mereka tetap bekerja seperti itu. Namun apabila perusahaan pemberi kerja atau perusahaan A katakanlah tidak menunjuk lagi vendor yang baru dan mengakhiri semua sistem outsourcing di perusahaannya, maka dalam hal itu pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pesangon, untuk mendapatkan penghargaan masa kerja dan penghargaan penggantian hak yang lain seperti misalnya ada cuti yang belum diambil, ada uang transportasi jika ada ya. Nah, ini kasus kedua ini adalah kasus di mana perusahaan outsourcingnya yang menggugat perusahaan pemberi kerja. Dalam hal ini apabila dilakukan gugatan di dalam pengadilan hubungan industrial itu sudah jelas tidak masuk ke dalam kewenangan pengadilan hubungan industrial. Sehingga perusahaan outsourcing A yang merasa diputus kontraknya oleh perusahaan pemberi kerja itu hanya bisa menggugat di pengadilan umum secara perdata, tidak bisa menggugat di pengadilan hubungan industrial karena tidak masuk dalam kewenangan. Selanjutnya yaitu ya karena kita akan melihat ya, cek kontrak kerjanya ketika ditanya apakah ini masuk ke dalam perdata. Kemudian perdata itu kan ada 2, ada One Prestasi atau kemudian PMH. Yang mana yang lebih kuat bukti-buktinya silahkan dipelajari, dan itulah yang bisa diambil oleh perusahaan outsourcing. Nah, contoh kasus yang ketiga itu adalah contoh pekerja outsourcing yang di PHK. Apa sih hak-hak pekerja outsourcing yang di PHK? Hak-hak pekerja outsourcing yang di PHK itu tergantung jenis PHK-nya seperti apa. Apakah dilakukan, apakah karena pekerja outsourcing tersebut
itu melakukan kesalahan dan telah diberi surat peringatan oleh perusahaannya, oleh perusahaan vendor, ataukah mangkir sesuai dengan ketentuan mangkir mengundurkan diri yang dianggap mengundurkan diri, yaitu ketika 5 hari berturut-turut dan tidak dipanggil dan sudah dipanggil 2 kali pun tidak juga hadir, kemudian pekerja tersebut bisa dianggap telah mengundurkan diri secara sukarela. Nah, terhadap pekerja outsourcing maupun pekerja bukan pekerja outsourcing sebetulnya sama hak-haknya ya. Jadi tetap berhak menerima upah berjalan seperti itu. Kemudian berhak menerima pelimpahan BPJS. Kemudian apabila sudah memenuhi syarat, sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan apabila sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan sudah membayarkan. Kemudian juga berhak atas cuti yang belum diambil, apakah ada bonus, apakah ada THR. THR itu misalnya kurang dari 30 hari, tinggal 2 minggu lagi mau lebaran, mau Idul Fitri, kemudian di PHK, berarti kita bisa mendapatkan hak tersebut. Nah, bagaimana dengan saya kan pekerja outsourcing, di perusahaan outsourcing 1 misalnya. Nah, minta kepada perusahaan tersebut. Jadi meskipun perusahaan outsourcing, kita meminta hak kita adalah kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerja dengan kita secara langsung. Kalau kita tidak punya perjanjian kerja, maka Anda adalah pekerja PKWT atau pekerja permanen. Demikian pembahasan kali ini dalam Indonesia Legal Study tentang outsourcing. Saya Eko Farida undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, sehat selalu, salam.